Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu Maulida berputar-putar. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ahmad Afif Fatoni dari kelas 2 ID 06 dengan NPM 304200072. Di sini, saya akan mempresentasikan tentang arsitektur produk. Arsitektur produk adalah penugasan elemen-elemen fungsional dari produk terhadap kumpulan bangunan fisik atau physical building blocks produk. Tujuan arsitektur produk adalah menguraikan komponen fisik dasar dari produk, apa yang dilakukan komponen tersebut, dan seperti apa penghubung yang dilakukan untuk peralatan lainnya. Selanjutnya ada arsitektur modular. Arsitektur modular adalah arsitektur di mana setiap cang yang berbentuk fisik melaksanakan elemen-elemen fungsional tertentu dan mempunyai beberapa interaksi yang didefinisikan secara jelas dengan cang yang lain. Arsitektur modular memiliki dua ciri sebagai berikut. Yang pertama itu ada cang melaksanakan satu atau sedikit elemen fungsional pada keseluruhan fisiknya. Yang kedua, yaitu interaksi antar cang dapat dijelaskan dengan baik dan umumnya penting untuk menjelaskan fungsi-fungsi utama produk. Selanjutnya ada tipe-tipe arsitektur modular. Arsitektur modular terdiri dari 3 tipe, yaitu arsitektur modular slot, arsitektur modular bis, dan arsitektur modular seksional. Selanjutnya ada arsitektur integral. Arsitektur integral adalah arsitektur di mana implementasi dari elemen-elemen fungsional tersebar pada beberapa cang dan menghasilkan interaksi antara cang yang sulit didefinisikan. Arsitektur integral memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama itu ada elemen-elemen fungsional dari produk diimplementasikan dengan menggunakan lebih dari satu cang. Yang kedua itu satu cang mengimplementasikan beberapa elemen fungsional. Selanjutnya, interaksi antar cang sulit dijelaskan dan bersifat insidental terhadap fungsi utama produk. Selanjutnya ada implikasi dari arsitektur produk. Keputusan mengenai cara membagi produk menjadi cang dan tentang berapa banyak modularitas akan diterapkan pada arsitektur sangat terkait dengan beberapa isu yang menyangkut kepentingan seluruh perusahaan seperti perubahan produk, variasi produk, standarisasi komponen, kinerja produk, kemampuan manufaktur, dan manajemen pengembangan produk. Perubahan produk. Terdapat beberapa alasan perubahan produk. Yang pertama itu upgrade. Beberapa produk dapat mengakomodasi perubahan melalui peningkatan kemampuan. Selanjutnya ada penambahan. Beberapa produk dijual oleh produsennya dalam bentuk teknologi dasar, di mana pengguna kemudian menambahkan komponen oleh pihak ketiga. Yang ketiga itu ada adaptasi. Beberapa produk digunakan pada beberapa lingkungan penggunaan yang berbeda membutuhkan adaptasi. Selanjutnya ada pemakaian. Beberapa elemen fisik produk yang kondisinya memburuk dikarenakan pemakaian. Selanjutnya konsumsi. Beberapa produk mengkonsumsi material yang dapat dengan mudah diperbarui. Selanjutnya ada fleksibilitas dalam penggunaan. Maksudnya itu beberapa produk dapat disusun sendiri oleh pengguna untuk menghasilkan kapasitas yang berbeda-beda. Dan yang terakhir, pemakaian ulang. Dalam menciptakan produk baru, perusahaan mungkin hanya ingin mengubah sedikit elemen fungsional dan mempertahankan bagian produk lainnya yang tetap utuh. Selanjutnya ada variasi produk. Variasi ini menunjukkan beberapa model produk yang dapat diproduksi oleh perusahaan pada periode tertentu untuk merespons permintaan pasar. Produk yang dibuat di sekitar arsitektur produk modular dengan mudah dapat divariasikan tanpa menambah kerumitan terhadap sistem manufaktur. Selanjutnya ada standarisasi produk.
Standarisasi komponen adalah penggunaan komponen yang sama pada bermacam-macam produk. Jika Chang mengimplementasikan hanya satu atau sedikit elemen fungsional, maka Chang dapat distandarisasi dan digunakan pada beberapa produk yang berbeda. Standarisasi memungkinkan perusahaan untuk memproduksi Chang pada volume yang lebih tinggi daripada tanpa standarisasi. Kondisi tersebut akan menurunkan biaya dan meningkatkan kualitas. Selanjutnya ada kinerja produk. Kinerja produk didefinisikan dengan seberapa baik produk dapat mengimplementasikan fungsi-fungsi yang ditugaskan terhadap produk. Karakteristik kinerja suatu produk antara lain kecepatan, efisiensi, umur pakai, akurasi, dan tingkat kebisingan. Arsitektur integral mendukung optimalisasi karakteristik kinerja keseluruhan yang ditentukan oleh ukuran, bentuk, dan berat produk. Yang termasuk karakteristik kinerja antara lain percepatan, konsumsi energi, aerodinamika, rem, kebisingan, dan estetika. Selanjutnya ada kemampuan manufaktur. Arsitektur produk juga secara langsung mempengaruhi kemampuan tim untuk mendesain setiap Chang agar dapat diproduksi dengan biaya yang rendah. Salah satu strategi yang penting adalah meminimalisasi sejumlah komponen di dalam produk melalui integrasi komponen. Akan tetapi, untuk mempertahankan arsitektur yang ada, integrasi setiap komponen dapat dilakukan hanya setiap Chang, dan integrasi komponen melalui beberapa Chang adalah sangat sulit. Hal itu akan mengubah arsitektur secara dramatis, karena arsitektur produk membatasi tahap perancangan rinci pada produk. Tim harus mempertimbangkan implikasi arsitektur terhadap proses manufaktur. Selanjutnya ada manajemen pengembangan produk. Tanggung jawab perancangan rinci, setiap Chang biasanya ditugaskan kepada suatu kelompok kecil di dalam perusahaan atau kepada pemasok dari luar. Tanggung jawab ini ditugaskan kepada satu orang atau kelompok karena perancangan Chang membutuhkan pemecahan yang hati-hati mengenai interaksi, geometri, dan lain-lainnya di antara komponen yang terdapat di dalam Chang. Selanjutnya yaitu menetapkan arsitektur. Dalam menetapkan arsitektur terdiri dari 4 langkah. Yang pertama itu membuat skema produk, dan yang kedua mengelompokkan elemen-elemen yang terdapat pada skema, dan yang ketiga membuat rancangan geometris yang masih kasar, dan yang keempat mengidentifikasi interaksi fundamental dan insidental. Penundaan diferensiasi. Penundaan diferensiasi memungkinkan menurunkan biaya persediaan karena permintaan untuk elemen dasar dari produk biasanya tidak terlalu bervariasi dibandingkan variasi komponen yang dibutuhkan jika diferensiasi dilakukan pada awal rantai pemasok. Berikut ini adalah dua prinsip desain yang diperlukan untuk melakukan penundaan diferensiasi. Yang pertama itu, diferensiasi elemen-elemen dari produk harus dikonsentrasikan pada satu atau sedikit Chang. Dan yang kedua, produk dan proses produksi harus dirancang sedemikian rupa sehingga Chang-Chang yang didiferensiasikan dapat ditambahkan pada produk mendekati tahap akhir dari rantai pemasok. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.